Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, senang sekali kita bertemu kembali hari ini. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, sebelumnya mari kita berdoa. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Keluaran 20 ayat 16. Demikian firman Tuhan. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Demikian firman Tuhan. Topik renungan kita, jangan berdusta. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jangan berdusta. Itu adalah isi dari hukum Taurat yang ke-9. Memang kalau kita mengucapkan saksi dusta, apalagi berisi fitnah, maka ini sama saja dengan membunuh orang lain yang dihina, yang difitnah. Karena itu sudah merusak karakter dan berdampak buruk kepada orang yang dihina itu. Saudara-saudara, marilah hari ini kita menghindari lidah kita, pikiran kita, dan hati kita dari hal-hal yang seperti ini. Dan memang apa yang dikatakan itu seturut dengan apa yang di hati. Untuk itu biarlah diri kita menghindari hal-hal yang buruk ini. Karena ini akan berdampak buruk bukan hanya kepada orang lain, tapi juga kepada kita menjadi orang yang tidak bisa dipercaya. Saudara-saudara, menahan kebenaran ini berbeda dengan berdusta. Pada situasi-situasi tertentu, bisa jadi kita tidak langsung jujur berkata, tapi kita menahan sementara karena waktunya belum tepat untuk disampaikan. Sangat berbeda dengan berdusta, mengatakan sesuatu yang buruk kepada sesama kita. Kita sebagai orang tua bisa jadi menahan informasi kepada anak-anak kita karena informasi ini belum tepat untuk mereka. Oleh karena itu, hal-hal yang demikian bisa jadi kita aplikasikan dan bisa menjadi pilihan daripada kita untuk berdusta. Yang kedua, saudara-saudara, yaitu kita menjadi orang yang menyampaikan kebaikan dibanding daripada dusta. Lebih jelasnya saya sampaikan melalui ilustrasi ini. Ada abang adik sedang bertengkar. Si abang melihat adiknya ini sudah kelewatan. Adiknya juga melihat abangnya pun sudah kelewatan. Kemudian dipanggillah satu orang, dia bilang, tolong bangun tembok di sekeliling rumahku ini sehingga aku tidak bisa melihat lagi atau adikku pun tidak bisa lagi melihat aku. Memang ada sungai kecil yang membuat rumah abangnya dan adiknya ini terpisah. Satu sisi adiknya juga berperilaku seperti itu. Dipanggil kebenaran orang yang sama juga. Dia bilang, tolong bangun tembok di sekeliling rumahku ini supaya aku tidak bisa melihat abangku dan abangku pun tidak bisa melihat aku lagi. Karena aku sudah tidak suka sama dia. Oke, kata orang ini, pergilah dulu selama aku mengerjakan pekerjaan ini. Kemudian mereka pergi, dan setelah mereka pulang dalam beberapa waktu, mereka terkejut. Karena orang ini bukan membangun tembok, tapi justru membangun jembatan. Dan saudara-saudara, dipanggillah orang ini. Abangnya berkata, kenapa kau bangun jembatan, bukan tembok? Dia bilang, sebenarnya adikmu ini sangat menyayangimu. Dia menghormatimu. Mungkin ada yang miss. Dan dia benar-benar mengasihimu. Dia ingin memelukmu.
Begitu juga ketika adiknya memanggil dia, "Mengapa kau bangun jembatan bukan tembok?" Dan dia bilang begitu juga, "Abangmu sebenarnya mengasihimu, abangmu mencintaimu, dia ingin kalian ini berpelukan dan dia tidak ada niat buruk." Saudara-saudara, ketika mendengar ini, maka abangnya ini datang menghampiri adiknya lewat jembatan itu, dan adiknya ini pun datang kepada abangnya lewat jembatan itu. Mereka berpelukan. Saudara-saudara, yang mau kita soroti adalah orang yang menghubungkan kedua orang ini, abang adik itu. Dia mengubah keadaan, bukan semakin memperuncing dan membuat mereka semakin memperdalam jurang perkelahian, tapi menghubungkan, membangun jembatan lewat informasi-informasi yang mendamaikan. Dan saudara-saudara, saya pikir inilah pilihan yang terbaik dibandingkan dengan mengucapkan saksi dusta. Dan di samping dari menahan informasi sejenak daripada langsung pada saat itu. Oleh karena itu saudara-saudara, mari kita hayati firman ini. Daripada kita pakai lidah kita, bibir kita, mulut kita untuk memfitnah dan berdusta, lebih baik menjadi saksi untuk menghubungkan, mendamaikan, dan membuat semakin lebih baik. Firman Tuhan menguatkan kita. Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur buat firman-Mu, ya Allah Bapa, yang menyejukkan kami, agar kami menjadi hamba-hamba-Mu yang membawakan damai sejahtera, membawakan keadilan, sukacita, bukan justru memperdalam jurang, konflik, dan pertikaian. Apalagi menyampaikan dengan cara mengucapkan saksi dusta tentang sesama kami. Ya Allah Bapa, jagailah hati pikiran kami, lidah kami, agar yang keluar hanyalah puji-pujian, sembah, syukur dan doa-doa kepadamu. Terima kasih Tuhan, pakailah kami menjadi saluran berkat bagi orang lain, bukan justru kehancuran bagi orang lain. Berkatilah keluarga kami, anak-anak kami, gereja kami. Berkati juga ya Allah Bapa, orang-orang yang saat ini mengalami berbagai kesulitan, baik ekonomi, baik relasi, bahkan hal-hal yang menimpa mereka. Tuhan, kami mohon agar Engkau menolong mereka melewati masa-masa sulit mereka. Terima kasih Tuhan. Ampunkanlah kami dari dosa kesalahan kami. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Allah, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.